manusia. Anak jasmani atau anak rohani? Kamu kan ngaku Loh, kan saya anak udah jawab. Allah. Kamu anak Allah apa? Anak Kan jasmani saya atau anak rohani? udah jawab. Oke, ngerti bahasa Indonesia, Dek? Loh, saya Oke, ngerti anak bahasa rohani atau anak jasmani? Oke. Dia mengerti bahasa Indonesia, makanya Roma 3 ayat 7. Ya udah, anak apa? Enggak, saya enggak mau. Anak apa? Bodoh amat. Anak apa? Oke, anak apa? Anak apa? Anak Tuhan, anak apa? Oke. Oke, nggak usah tantrum. Oke, itu anak Tuhan, anak apa? Anak jasmani atau anak rohani? Secara kemanusiaan Ya, jadi kamu anak rohani berarti, anak rohani. Ya. Kan yang saya tanya anak Allah, bukan anak orang tua. Kalau itu nggak usah dijelasin, saya juga ngerti. Saya ngerti bahasa Indonesia kok. Yang saya tanya anak Allah. Anak Allah apa? Anak jasmani itu rohani ini orang kok jadi. Kalau ngerti, kenapa menyamakan? Ya, anak manusia. Anak manusia. Loh. Nih longor nih orang nih lama-lama nih. Yang saya ngerti itu anak manusia. Ngapain kamu jelasin kamu anak anak mamamu? Emang saya tanya kamu anak mamamu anak manusia atau anak rohani? Yang saya tanya itu anak rohani. Nyerocos aja nih orang. Gini nih kelakuan orang Kristen nih, sok-sokan depan ngejelasin, udah tahu kepentok baru kemana-mana. Yang saya tanya itu anak Allah. Kamu tuh anak Allah, anak apa? Anak jasmani Allah atau anak rohani Allah? Kenapa? Kamu tahu kamu bakal kepentok karena Yesus juga anak rohani ngakunya. Maka tadi saya tanya, berarti kamu setara dengan Yesus? Iya. Kan menurut ini, kamu sudah saya rekam. Untung saya rekam kalian itu loh. Kan banyak bohongnya soalnya. Diskusi kok ngajak muter-muter. Simple aja kok. Anak Tuhan atau anak manusia? Ngapain bohong-bohong di sini? Tempat saya ini bukan tempat kebohongan. Ditanya anak jasmani atau anak rohani? Anak saya anak jasmani, anak mama saya. Itu saya ngerti. Ngapain gue tanya lu anak mama lu secara jasmani? Gue juga ngerti itu. Gue kan bisa bahasa Indonesia. Yang gue tanya anak Theos. Yang gue masih bingung lu anak Theos anak apaan lu? Saya anak rohani. Ya udah, kalau gitu Yesus anak Allah juga kan? Kalau gitu Yesus anak apa? Anak rohani juga, berarti sama dong sama kalian. Ngejawab gitu aja kok. Kalian memang luar biasa kebohongan yang kalian tutup-tutupi depan kami. Nggak bisa kalian depan kami umat Islam ini, apalagi kami yang bisa ilmu mantik. Bisa kalian ngelawan kami yang punya ilmu logika dan mantik? Nggak bisa. Kebohongan yang kalian putar-putarkan. Anak maksudnya adalah anak ini, anak itu, anak ini. Yang saya tanya itu anak Allah apa? Saya anak mama saya. Kan koplak kan? Koplak gitu loh. Dia udah tahu kalau jawaban dia itu barusan mengguncang. Dia nggak sadar jawaban dia. Iya saya setara Yesus, kaget kan? Oh jadi kamu setara sama Tuhanmu? Kan kata Uni, dia yang ngejawab kita yang dituduh. Ini kelakuan nih. Terlihat seperti apapun domba ini teman-teman, keserigalaannya tidak akan pernah bisa mereka ungkapkan. Nggak apa mereka tutupi gitu loh. Oke. Sebaik apapun depan kita, keserigalaan selagi dia masih jadi pengikut serigala berbulu domba, keserigalaannya tidak akan pernah tertutupi. Itulah. Saya mau buka cam sama anak-anak Theos ini. Ini udah saya rekam kok. Gimana? Udah saya rekam, kelihatan kok. Sinambela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim atau non muslim, brother? On cam, oke, tunggu sabar. Muslim atau non muslim? Kalau saya pastinya non muslim lah. Oke, alaikum. Kamu tahu nggak orang Kristen itu nggak boleh mengucapkan salam kepada orang yang berbeda keyakinan? Di kitabmu ada tertulis begitu. Saya cuma ngingetin loh, kamu kan Kristen nih. Banyak orang Kristen yang nggak tahu kitabnya. Jika sebetulnya muslim bentar dulu, brother. Oke, jangan terbalik, brother. nih. Memang saya nggak boleh ngucapin, ngapain kayak ngucapin salam sama kamu? Yang saya tanya itu kamu yang kitabmu aja melarang, kok kamu baca salam, pakai salamnya orang Islam lagi. Belum. Udah gini deh. Dilarang, coba buka dalilnya. Oke, saya tunjukkan dalilnya nih. Tunjukkan dulu, jangan. Nanti ini saya nunjukin. Iya. Kau kalau nggak sabaran jangan kesini lah Sinambela. Ini room yang kita berusaha jujur dan santai. Kalau kau mau kejang-kejang di sini, kau ke gereja sana. Bunda jangan gampang emosi lah. Nggak bisa aku nggak emosi sama kalian. Kalian itu naik kokomal orang, ngejajah orang. Saya mau kasih ayat, kau suruh dulu saya kasih ayat. Saya bukan pembantumu. Saya yang mau kasih kamu ayat dengan kerelaan saya. Jadi kamu diam dulu ya Sinambela ya. Kalian ngaku anak Theos tapi kelakuan kalian menuntut saya pula untuk hormatin kalian ya. Ya nih ya. Ini kita lihat nih.
Kita lihat dalam kitab mereka, mereka tidak boleh mengucapkan salam kepada orang yang tidak berseagama dengan mereka. Jangankan mengucap salam, ngajak mereka masuk rumah aja nggak boleh. Ntar ya. Kamu buka dalam kitabmu 2 Yohanes pasal ke-1 nomor 4. Buka mic-mu. Bacakan mudah. Oke. Teman-teman perhatikan ya. Jikalau ini ayat ke-10-nya kamu dengarkan baik-baik ya. 10-nya kamu dengarkan baik-baik ya, Sinambela ya. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah kamu memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa yang memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Justru kamu dinilai jahat kalau ngucapin salam. Oh, Gimana itu? ngeri juga lah. Bahkan kamu nggak boleh berteman akrab sama orang Islam loh. Kamu tahu nggak? Kalian itu tidak boleh berteman akrab sama orang Islam. Kamu tahu ayatnya itu? Alasannya? Nih alasannya kan karena kita berbeda. Kata Paulus, tidak mungkin gelap bercampur dengan terang. Kamu tahu nggak? Ini saya kasih kamu datanya nih. Ntar ya. Makanya untung saya banyak belajar Bible kan, Dek. Kamu adik atau abang nih? Nggak tahu nih. Si Nabila, kamu ngelek ya? Kalau jaringanku stabil bun. Jaringanku stabil. Nih aku tunjukin sama kamu dalam Alkitab Sabda nih ya. Ini aku tunjukin sama kamu ya. Oke, siap. Bentar. Oke, mau. Nih, si Nabila, kamu belajar nih. Nah. Ini adalah situs dari sabda.org. Kamu cek situs ini valid atau tidak. Ini punya lembaga Alkitab Sabda. Ini namanya sabda.org. Kamu cek aja. Ini berkaitan tentang 2 Korintus pasal 6 nomor 14. Nah, kamu lihat di sini nih. Ayatnya ini nih. Nih ayatnya nih. Bacakan dulu. Ya makanya kamu dengar aja dulu. Saya nunjukin ke kamu. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Kemudian sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Nah, ini kan ayatnya. Kamu perhatikan ini bagaimana tafsiran dari skolarmu. Nih, kamu lihat nih. Karena itu orang percaya jangan bermitra secara sukarela atau yang kecil ini kita lihat nih ya. Tunggu aku besarkan dulu aneh. Nampak nggak? Nampak tuh. Nah, mari itu mau bawa non. Karena itu orang percaya jangan bermitra secara sukarela atau berhubungan intim dengan orang yang tidak percaya, sebab hubungan semacam ini dapat merusakkan hubungan mereka dengan Kristus. Ini meliputi kemitraan dalam dunia usaha, golongan rahasia, kencan, pernikahan, dan persahabatan nih, dan persahabatan karib. Tuh, gak boleh kamu berteman akrab sama orang yang tidak percaya sama Tuhanmu. Kalau kami toh Kristen tidak ada ajaran seperti itu. Nah, itu ajaran Kristen. Mana ada ajaran Kristen seperti itu? Ini ajaran Kristen yang saya ambil. Kamu Kristen cabang apa? Nggak percaya aku itu, dikit pun nggak percaya. Ya udah, nggak udah, itu bukan urusan aku lah. Sekarang Uniripa mengikuti ajaran Muhammad kah? Oh iyalah, Nabi Muhammad ngajarin saya banyak hal. Sekarang pertanyaanku, Nabi Muhammad mati, kenapa diikuti? Orang mati iya. kok diikuti? Kau pikir Matius, Markus, Lukas masih hidup? Kau aja tahu tentang Tuhan kau dari Matius, Markus, Lukas yang udah mati. Kau nggak tahu malu Tuhan kau aja pernah mati. Mati ketiga hari. Ya udah, sekarang ku tanya, apa gunanya Tuhanmu mati dan bangkit itu? Untuk menyelamatkan manusia. Siapa yang diselamatkan dia? Manusia, kamu sendiri juga. Ya mana? Kapan? Di mana? Itu
Itu Tapi kalau cita-cita kamu- kau, angan-angan kau. Ah, Uni nggak usah kau dengar. promosikan Tuhan yang pernah mati depanku. Ah, inilah malasnya aku diskusi sama orang awam nih. Tuhan yang mati yang dipromosikannya sama kita. Bagi kami Tuhan yang mati itu Tuhan hina, Tuhan berkelamin itu Tuhan yang hina. Kok kau promosikan Tuhan mati depanku? Tuhanku nggak pernah mati kok. Tuhanku jangankan mati, mengantuk aja tidak. Kalau untuk mempromosikan Tuhan yang mati, jangan di sinilah di gereja sana, Dek. Kau gak bangga-banggain nabi kami, kau menghina nabi kami yang meninggal. Tuhan kau pernah meninggal, bangga kau. Nah, Matius, Markus, Lukas, kau tahu tentang Yesus kau, Matius, Markus, Lukas yang nulis. Mereka masih mati, gak bangkit-bangkit. Kau banggakan Tuhan kau yang pernah mati. Sekarang ku tanya, manfaat Tuhan kau bangkit itu apa? Menyelamatkan? Siapa diselamatkan? Makanya aku bilang, yang duduk di sini ini orang yang jelas omongannya. Kau promosikan Tuhan kau yang mati buat apa? Bagi kami Tuhan yang berkelamin yang tidak punya kemampuan, bagi kami Tuhan yang hina. Apa hebatnya Tuhanmu yang pernah mati itu? Apa hebatnya Tuhanmu yang pernah mati? Ada manfaat Yesus buat peradaban. Buka mic, nggak dengar aku. Ah, kau ini. Sekarang ku tanya samamu dulu. Apa Kan gunanya aku- Tuhan kau itu? Aku dulu bertanya, bisa nggak? Udah ku jawab. Udah ku Nah. jawab kan? Muhammad mati nggak? Iya, udah meninggal kayak Nabi Ibrahim. Nabi-nabi emang udah meninggal semua. Kenapa Terus disembah orang mati? siapa yang nyembah orang mati? Kau yang nyembah Tuhan yang pernah mati, Ya hantu. Allah. Nih. siapa Nih, lagi kalau kau orang udah mati? sakit jiwa naik nih turun kau. Kalian Apa nggak pula mampu. sejak kapan kami nyembah Nabi Muhammad? Ya nggak mampu aku melawan ODGJ ke kau. Sejak kapan kami nyembah Nabi Muhammad? Ya Allah, nyembah Nabi Muhammad itu. Jangan karena kalian malu punya Tuhan berkelamin kalian tuduh kami nyembah Nabi Muhammad. Mau datang kemanapun kalian lari nggak ada yang nyembah Nabi Muhammad. Ya Allah. Kalau ODGJ jangan naik ke sini. Kalau mabuk tua jangan ke sini. Ke sini tuh orang-orang beradab aja. Kalau kalian otaknya nggak mampu melawan argumen saya, nggak usah naik lah. Ah, sejak kapan pula kami nyembah Nabi Muhammad? Pada nggak normal nih ternak edis ini semua nih ah. Ya takut aku ngelawan ODGJ udah. Halo, menang Kak. kalian udah. Ya buka mic-nya, buka cam-nya Pika. Kakak sama ya sama si itu ya, sama siapa namanya tuh, Nora Aritonang loh. Kalau orang ngomong itu suka bisu-bisukan gitu. Kalau nggak bisa sanggup lawan dibisukan, cemana lah kayak Memang gitu, nggak Kak. sanggup kami lawan mulut kayak kalian ini naik-naik nggak disuruh ngomong udah cet. Ah, tengok tuh udah di mic, di mute pun masih aja ngomong. Kau inilah penjajah nih, Bisukan, kalau orang pengen dikit-dikit ngomong. bisukan. Ya terus kau maunya kau dibiarkan bicara gitu sembarangan kau. Komal kau ini rupanya. Komal mama kau ini. Kau tuh menjajah orang. Kau pengennya dikomal orang, kau pengen ngomong sembarangan suka-suka kau. Kayak kau inilah yang wajib dibisukan. Apa yang kau tengokkan itu? Kau tengokkan bantal kau itu pula. Kayak gini lah kau ini merusak peradaban, merusak mata orang. Nah, Kayak naik komal orang. tadi kakak bilang masalah Yohanes berapa tadi itu yang kakak bilang itu? Yang kami nggak bisa Ayat kau bersama sendiri kau kepada nggak tahu. Kau pula nanya sama aku. Ayat kau aja kau nggak apal. Inilah kau beruntung kau kutuk. dengar ya, sebenarnya aku malas karena kakak nggak bisa Ya kalau malas mengerti kau loh. turun, banyak kali kau ceritamu, turun kau sana. Malas kau tapi kau naik juga. Kalian aneh orang-orang Kristen nih. Mulut kalian kayak gitu minta kami dengarkan cacat. Wajar Nora Aritonang mute kau. Ngapain kau diajak bicara coba? Baru masuk aja mulut kau udah panjang. Seolah-olah ini komal mamamu. Buka komal sendiri lah, baru nyerocos. Kalau aku nyerocos di komalku wajar, ini kan komalku, aku yang ngatur. Kok kau pula anak-anak teos minta mengatur aku di sini? Kau pula minta ayat, kau baca ayatmu, pelajari sendiri. Ngapain kau bawa doktrinmu sama aku? Kau bawa doktrinmu di gereja sana. Ada aja oten-oten nih, ngomong sembarangan. Ngomong tuh pakai data, bos. Minta didengarkan, ngomong kayak kentut. Ngapain aku dengerin kalian ngomong, kalian nggak jelas kok. Kecuali kalian pernah sekolah. Sekolah nggak kalian? Enak aja mau menjajah komal kita. Rimon buka cam. Sama aku tuh kalau ngomong kalau kesurupan setan turun, nggak usah di sini. Kesurupan roh kardus turun, kesurupan Holy Ghost turun. Di sini tempat orang-orang beradab. Aku tegas. Sama aja, Mbok. Buka Kamunya nggak mau cammu. dengar. Kalau kau nggak bisa buka mau cam, kau ngapain dengar ke sini? atensinya cam. orang. Buka cam. Nggak usah dah, nggak usah. Kamunya mau Ya udah nggak mau turun anak-anak Oke, dewa udah, turun, anak dewa turun. Anak dewa minta dihormati, kelakuan kayak dajal. Ya udah menang lah kalian. Kalian orang Kristen yang cerocos itu menang. Udah kalian hebat, menang kalian. Hebat kalian ya. Aku kalah ngelawan kalian. Kalau lomba botol-botolan kalian menang. Kalau lomba nyerocos kalian menang. Aku gagal ya, kalah ya. Udah hebat kalian kan?
Udah kuakui kan kalian menang kan. Orang Kristen lomba botol-botolan mereka menang. Orang Kristen lomba nyerocos mereka menang. Oke, aku kalah. Ya, Pak Mazade, Ami. Mazadi. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Ya, Pak Mazadi. Selamat Waalaikumsalam. Muslim Saya dan ini Muslim, dari- Pak. Saya Muslim, insyaAllah. Oke. Saya ini dari Malaysia, Melaka. Melaka, Malaysia. Saya Ya, apa yang mau disampaikan? yang terbaru ni Riwau Uni ya, yang terbaru saya ikuti. Semalam saya ikuti Pak Yusof PI apa. Jadi saya pun dapat info yang lebih baik daripada Riwa Uni ni. Tapi yang lebih baik saya tengok daripada Yusof PI melawan Adis apa nyamuk Edis ke apa tu. Tapi Ya, saya poinnya apa, terpanggil. Pak? Poinnya Ya, saya apa yang mau terpanggil. disampaikan?